Jadi bukan macam-macam, dan itu keberkahan dan itu kekhususan. Antum tidak akan mungkin dapat dan mencari di bulan yang selainnya. Masya Allah, berarti luar biasa dan istimewanya. Maka jangan sia-siakan malam-malam Lailatul Qadar. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rushdi fa'amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Pada pembahasan sore hari ini kita lanjutkan Siyam Ramadan, puasa Ramadan. Di antara bagian puasa yang wajib karena masanya, wajib karena waktunya. Siyam Ramadan, hukmuhu, hukum puasa Ramadan. Siyam Ramadan wajibun ala kulli muslimin baligh aqil sahihin muqimin wa huwa ruknun min arkanil Islam. Hukum puasa Ramadan adalah wajib. Maka berarti wajib ma yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi ala tarkihi. Maka diberikan pahala bagi yang mengamalkannya dan akan mendapatkan dosa bagi yang meninggalkannya. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Wajib atas setiap muslim. Setiap muslim, maka dia wajib berpuasa. Baligh artinya apa? Sudah mencapai usia mukallaf, di mana dia sudah mendapatkan beban perintah dan larangan. Sehingga baligh, kalau usia baligh itu tentu berbeda dengan usia mumayyiz. Kalau mumayyiz itu belum baligh, artinya dia bisa membedakan yang baik dan buruk, bisa diajak bicara yang bisa diterima akal dia, diterima dengan pemahaman dia, sudah bisa dikasih tahu kalau di masjid itu tidak boleh ribut, di masjid itu tempatnya beribadah, kalau sholat di masjid tidak boleh lewat di depan orang lagi sholat, dan dia bisa dikasih tahu dan dia bisa paham, maka namanya mumayyiz. Adapun kalau baligh, kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah atau dengan tumbuhnya rambut pada tempat-tempat yang memang tumbuh, yang kalau dia belum balik dia belum, sebagaimana tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan dia, ya. Kemudian mungkin dia sudah mulai berkumis, itu diantaranya. Adapun kalau usia balik, berarti kalau dia sudah demikian, maka dia wajib berpuasa. Sehingga kalau laki-laki biasanya dia usia 15 tahun, usia 15. Kalau balik bagi kaum perempuan, kaum wanita, maka ditandai dengan ketika dia sudah mulai apa? Datang bulan, sudah keluarnya darah haid. Ini menunjukkan apa? Sudah balik. Ya, tentunya ditandai-tandai dengan bagaimana tanda-tanda layaknya bagi kaum wanita. Nah, ini balik, maka dia berarti sudah mendapatkan kewajiban perintah termasuk puasa ini. Dan tentunya orang tuanya paham tahu. Dan itu usia-usia
yang memang dia harus menegakkan sholat, berpuasa, ya, dan kewajiban-kewajiban syariat yang lainnya. Ini kewajiban yang pertama, baligh. Adapun kalau anak-anak yang mumayyiz, maka diajarkan didik dia mulai awal untuk berpuasa. Ya, diajari dia puasa. Nah, sebelum dia sampai mencapai kewajiban itu, apa namanya? Wajib berpuasa, wajib sholat. Dan Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita, sebelum anak itu diperintah sholat, maka dari awal dia sudah diajarkan, muru auladakum bis shalah inda sab'in wadribuhu inda, ya, artinya perintah anakmu sholat ketika dia berumur 7 tahun, pukul dia kalau dia sudah berumur 10 tahun. Ini usia yang belum balik. Adapun kalau usia balik bagi wanita dengan apa tadi? Dengan menstruasi, dengan haid, datang bulan. Kalau tentang usia itu relatif. Tentu yang paling muda, dan di zaman-zaman kita sudah terjadi, kalau dia berusia umur 9 tahun. Karena hari ini sudah ada anak perempuan yang berusia 9 tahun. Berarti kalau dia sekolah dasar, dia ya kelas 4 ya, kurang lebih sekitar kelas 4 ya, kelas 3, kelas 4 ya. Nah, jadi itu, maka ada yang sudah balik. Nah, jadi seperti itu. Karena mungkin apa namanya? Ya, karena dia sehat, karena subur. Dan sebagaimana istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, dinikahi Nabi dalam usia 7 tahun, dan ternyata kemudian dia sudah mulai berumah tangga, artinya berkumpul dengan Nabi SAW ketika dia berumur 9 tahun, karena sudah balik. Syarat berikutnya muslim balik aqil. Aqil ini artinya apa? Berakal. Ya. Jadi bukan orang yang majnun, gila. Orang gila tidak terkena kewajiban. Ya, tidak ada kewajiban hukum syariat karena gila. Atau dengan kata lain orang yang mabuk. Nah, kalau mabuk ini ya sifatnya sementara. Tapi kalau majnun lawannya akil, karena tidak berakal. Majnun berarti ghairu akil, tidak berakal. Jadi dimaksudkan akil di sini sehat ya, akalnya sehat, paham, sadar. Sahih. Sahih itu maksudnya sehat. Sehat itu tidak sakit. Sehat dalam arti beda dengan yang akil tadi. Mana sehat di sini badannya sehat, ya, dalam keadaan sehat tidak sakit. Mukim. Mukim artinya dia bertempat tinggal di negerinya. Itu syaratnya. Dia bukan seorang musafir. Kalau seorang musafir, maka ketika di bulan Ramadan, maka di sana ada keringanan buat dia. Sama dengan orang yang sakit tadi. Ya, orang yang sakit di bulan Ramadan, maka di sana juga ada apa? Nah, keringanan buat dia. Adapun mana yang utama? Ketika orang safar, ketika orang sakit berpuasa, maka semuanya fihi tafsil, tergantung rincian dan tergantung kondisi keadaan sakit dia atau bagaimana safar dia. Wa huwa ruknun min arkanil Islam, dan puasa Ramadan itu adalah rukun di antara rukun Islam. Sehingga tegaknya Islam dengan rukun-rukunnya. Kalau salah satu rukun Islam tidak ditegakkan, maka berarti tidak sempurna, bahkan bisa gugur keislaman dia. Sehingga puasa termasuk rukun Islam. Dalla ala wujubihi alal kitab, dalla ala wujubi al-kitab wa sunnah wa ijma'il ummah. Dan yang menunjukkan petunjuk dalil akan wajibnya puasa Ramadan, maka dalilnya Al-Quran, dalilnya sunnah Nabi SAW, dan kesepakatan daripada kaum muslimin. Dan di antara dalil-dalil Al-Quranul Karim tentang kewajiban puasa Ramadan, di sana disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan itu panjang, 183 184 sampai 185.
Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat 183 yang maknanya atau artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan. Kutiba itu diwajibkan. Kalau kataba artinya kutiba itu ditetapkan, ditulis, maknanya diwajibkan. Ya. Alaikum, atas kalian. Siapa maksudnya? Orang-orang yang beriman. Asyamu, berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pula puasa yang diwajibkan atas kalian orang yang beriman, maksudnya umat Muhammad kita, juga diwajibkan atas umat-umat orang-orang min qablikum, sebelum kalian. Berarti umat sebelum Nabi Muhammad berarti kaum Bani Israel. Di antara Nabi Rasul Bani Israel yang paling terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam, yang dimana kita kenal umatnya Isa adalah Nasara. Sebenarnya itu hanya sebutan yang masyhur. Ya, sebenarnya Bani Israel. Ya. Jadi kalau pun disebut dengan Nasara memang ada disebut dalam Al-Qur'an. Demikian pula sebelumnya adalah Rasul Musa, juga Bani Israel. Kan tetapi diutus di tengah-tengah kaum Yahudi. Jadi sehingga ketika sebelum Nabi Muhammad SAW di sana ada Rasul Isa, Allah utus Rasul Isa di tengah-tengah umatnya. Di sana juga ada kewajiban apa? Puasa. Ketika Allah pula mengutus Musa di tengah-tengah umatnya, juga diwajibkan puasa. Jadi itu intinya, la'allakum tattaqun, agar kalian dengan diwajibkannya ibadah puasa, dengan kalian memahami makna ya daripada ibadah puasa, kalian tahu bagaimana keistimewaan dan keutamaan puasa, dan bagaimana hakikat diwajibkan puasa. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi manusia yang bertakwa. Jadi ini disebut dengan ghayah, ya, tujuan akhir, tujuan utama kewajiban puasa adalah agar menjadi manusia bertakwa. Dan manusia bertakwa, manusia yang paling berkualitas. Sehingga predikat, pangkat tertinggi, termulia yang didapatkan dan Allah berikan kepada hamba-hambanya Bani Adam, maka semua tergantung kadar tinggi dan mulianya takwa dia kepada Allah. Dan tingkatan-tingkatan takwa Bani Adam, manusia itu berbeda-beda. Tentu manusia yang paling bertakwa adalah Rasulullah SAW. Baru kemudian orang-orang setelah beliau, Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali dan yang lain. Ya, maka kalau kita ingin mencontoh puasa, dan inti tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, maka hendaklah kalian berpuasa sebagaimana puasanya Rasul dan para sahabat. Dan karena mereka lah yang telah meraih predikat takwa di dalam mereka menjalankan ibadah puasa. Maka oleh sebab itu mesti kita belajar bagaimana puasa Nabi SAW dan bagaimana puasa para sahabat dan bagaimana semestinya puasa. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang merasa seakan-akan sudah mendapatkan pahala puasa, tapi ternyata belum mendapatkan atau bahkan tidak mendapatkan sedikit arti dan makna puasa itu. Rubba sa'imin, ya,
laisa lahum min siyamih illa al-ju'i wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa ternyata dia tidak mendapatkan nilai daripada maksud nilai keutamaan puasa, tapi hanya sekedar dia lapar dan dahaga. Nasallallahu alaihi wasallam. Ingat itu. Kemudian ayyaman ma'dudat, ayyaman ma'dudat. Jadi ibadah puasa itu hari-harinya telah dihitung. Hari-hari antum puasa itu sudah dihitung, sudah ditentukan. Berapa lama antum diwajibkan puasa? Kalau antum diwajibkan puasa di bulan Ramadan, berapa lama? 1 bulan dalam bulan Ramadan. Sudah jelas gamblang, bukan spekulasi lagi. Sehingga antum berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan, akan berpuasa 29 hari dengan syarat karena antum telah melihat sudah berubah atau gantinya bulan dengan ditandai apa? Terlihatnya hilal. Pasti atau pasti? Pasti. Sudah jelas atau masih kemudian sesuatu yang masih meragukan? Jelas. Dan kemudian ketika antum tidak melihatnya sebelum itu, maka berarti antum berpuasa menggenapkan 30 hari. Hanya 2 alternatif. Dan itulah hari-hari ibadah puasa yang Allah wajibkan kepada antum di bulan Ramadan. Ayyaman ma'dudat. Iya, tentunya berbeda ketika dijelaskan, ketika ada sebuah kejadian yang berbeda. Semisal orang tadi dia berpuasa di negerinya sudah 28 hari, ternyata dia menjalankan sebuah safar karena keperluan di negeri muslim yang lain. Dia baru 28 hari. Ternyata ketika datang kepada suatu negeri itu 29 hari, dan ternyata sudah kelihatan hilal Syawal. Di sana sudah 29 hari, antum baru 28. Karena berbedanya. Kok bisa demikian? Ya. Sekarang saja KSA, Kerajaan Saudi Arabia, puasanya hari Sabtu karena dilihatnya hilal di hari Sabtu. Sementara kita tidak bisa kelihatan. Sementara kita tahu dengan pakai teropong. Saya tidak tahu persis bagaimana prosesnya di Saudi. Kalau husnudzan saya, ya sebagaimana mereka karena negeri tauhid, negeri sunnah, ya menjalankan sebagaimana asal melihat itu adalah dengan ainun basyariyah, dengan mata langsung, bukan dengan kemudian alat-alat sebagaimana teropong dan semisalnya. Kita sudah pakai alat saja, qadarullah tidak bisa dilihat. Nah ini kan ternyata Saudi sudah puasa duluan. Maka wajar ketika saya tadi memberikan contoh, kita baru 28 hari karena kita memang lebih akhir ketika kita puasa. Ketika kita ke Saudi mungkin karena mungkin umroh, ternyata kita baru 28, di sana 29, ternyata ketika itu sudah kelihatan. Berarti besok udah nggak puasa. Gimana kewajiban kita? Apa antum mau puasa sendiri? La. Antum berarti beridul fitri bersama kaum muslimin di negeri sana. Ketika itu karena antum posisi ada di sana, tapi antum masih punya tunggakan qadha 1 hari. Karena nggak mungkin antum puasa 28 hari, nggak ada. Paham? Jadi antum punya tanggung jawab qadha. Dan karena antum tidak mungkin antum berpuasa sementara di negeri itu sudah Idul Fitri. Karena antum tadi datang dari negeri antum. Bisa dipahami? Suatu saat ketika
ketika terjadi begitu, nah antum sudah dapat ilmunya, tidak bingung meneh, tidak bingung lagi, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Itu makna ayyam ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka Allah pun melanjutkan, maka barang siapa kana minkum, terjadi di antara kalian maridun, ketika di bulan Ramadan, yang semestinya bulan Ramadan apa? Bulan puasa. Aneh apa tidak aneh ketika di bulan Ramadan ada orang Islam tidak puasa? Manusia aneh. Sudah kita coba begitu, antum ini aneh. Loh, kok aneh? Ya antum ini muslim nggak puasa. Nggak apa antum ngomong gitu aja. Ajib antum ini. Ya udah, kalau perlu disetir. Ya, jadi begitu. Ya sudah, tidak apa-apa. Karena saya saking parah, harus disampaikan begitu. Antum ini parah. Oh, bulan puasa tidak puasa. Yokul lagi. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Karena Allah jadikan bulan Ramadan memang bulan puasa. Kecuali kalau antum uzur, jangan cari-cari uzur. Nah ini uzur yang diberikan rukhsah oleh Allah. Sudah diwajibkan Ramadan dan di bulan Ramadan sudah jelas puasanya, tapi dalam keadaan dia sakit. Tentunya sakit yang betul-betul memang sakit, bukan pura-pura sakit. Ini perlu diketahui. Iya enggak? Iya, namanya manusia kan alasannya banyak kan? Dan bukan sakit seperti sakit ringan, flu ringan. Lebih-lebih sakit panu. Sallallahu alaihi wasallam, tidak makul, tidak masuk akal. Aku sakit panu, tidak puasa. Ya tidak ada hubungannya. Ya, baik. Jadi sakitnya itu, ketika antum sakit betul-betul misalkan flu, atau mungkin lemah, lemes. Nah, sekarang itu kan sakit. Ketika dimaksudkan di sini dapatkan rukhsah tidak berpuasa karena Ramadan asalnya puasa. Iya kan? Tapi ketika antum nanti memaksa berpuasa, tambah parah. Ini yang nggak boleh. Justru haram antum berpuasa. Kenapa? Antum memudaratkan, membahayakan diri antum. Ini maksudnya. Ya. Nah, aw ala safar. Atau dia ketika safar, bepergian, maka nggak ada rincian apakah safarnya karena maksiat atau safarnya karena ketaatan, tidak ada rincian. Yang penting dia safar. Safarnya atau karena mudik atau karena mungkin kerja, tidak ada rincian dalam syariat. Ingat, Masya Allah. Jadi safar apapun. Apakah safarnya dia karena kebetulan dia itu sopir bis atau sopir truk, memang kerjaan dia hari-hari itu, juga nggak ada rincian. Nah, maka safar di sana juga tentu ada rincian dan itu ada rukhsah buat dia. Tentunya jikalau kemudian safar memang pekerjaan tidak membahayakan, tidak memudaratkan, mudah buat dia, nah, tidak menjadikan dia semakin parah dan lemah, maka fa'iddatun min ayyamin ukhar. Jika dia tidak berpuasa, maka fa'iddah, maka hitunglah min ayyamin ukhar, kalian qadha, kalian berpuasa di hari-hari selain di bulan Ramadan. Tentunya di hari-hari yang tidak diharamkan berpuasa. Walaupun antum mengqadha, maka tidak boleh kalau antum misalkan berpuasa di hari-hari tasyrik. Tak boleh. Ya. Nah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yutiqunahu, dia sebenarnya mampu untuk berpuasa ketika itu, tetapi lemah, payah,
berat. Siapa maksudnya di sini? Tentu orang-orang yang lanjut usia. Mungkin laki atau perempuan memang lanjutnya usianya sudah lanjut. Ketika dia berpuasa bisa, tapi lemas, tapi berat. Ya. Atau orang yang dia al-umal al-masyaqqah, pekerja berat. Ya, kalau dulu mungkin penggayung becak, kalau sekarang sudah ada bentor ya. Becak motor beda urusannya, tidaklah seberat dulu. Gayung itu berat, maisha dianya itu. Atau mungkin bekerja tambang, maka dia harus ke dalam dan luar biasa beratnya. Atau mungkin dia kuli, kalau orang Jawa bilang kuli batu soro. Ya, kuli batu emang soro, berat kan, berat memang dia. Maka di sini termasuk. Ya, nah, apa dia? Fidyatun ta'amu miskin. Dia membayar fidyah, menebus, mengganti dengan makanan yang diberikan kepada orang miskin. Ingat, sharih atau zahir lafaz dengan ta'am, makanan matang yang tentunya pantas dan mengenyangkan. Itu pengganti bagi mereka tadinya uzur karena usia, sebagaimana tadi mungkin sakit yang tidak ada kunjung ada sembuh, ya, maka dia membayar fidyah. Atau termasuk di dalamnya insyaallah akan ada rincian, termasuk adalah al-hamil wal murdi', wanita yang hamil karena beratnya dia mengandung, karena mengkhawatirkan akan kesehatan dirinya ataupun janinnya, atau demikian pula wanita yang lagi menyusui, demikian khawatir akan kualitas hasil air susu asinya untuk anaknya. Maka di sini termasuk fidyatun ta'amu miskin, memberi makan yang mengenyangkan kepada orang-orang yang miskin. Ingat, fidyah miskin loh ya. Jangan sampai bayar fidyah dianggap sebagai buka. Tapi buka di sana banyak orang-orang yang bukan termasuk kategori miskin. Salah. Maka tentunya dipilih. Kalau itu adalah bab terkait dengan hukum fidyah, maka berarti ada rinciannya. Ingat, kadang-kadang orang ambil mudahnya. Nah, ini hati-hati, tidak nyampe nanti. Tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh syariat. Ya. Nah, jadi seperti itu fidyah ya, memberi makan. Kue nasi, kalau nasi ya jangan nasi kucing, jangan nasi jenggo. Nah, itu kan orang makan 3 saja masih kurang kali. Ya tentunya tergantung cc ya. Artinya dengan hitungan atau dengan apa? Ya wajar, yang wajar. Kalau cc-nya terlalu gede ya 3 bungkus saja ya masuk. Enggak, tapi yang ukuran wajar. Ya, apa yang kita bisa pahami? Taib. Jadi asalnya to'am ya, to'am. Jadi kalau dulu di masa sahabat Anas bin Malik, karena beliau berusia sampai 100 lebih. Jadi sahabat Anas bin Malik, sahabat yang diberi usia oleh Allah itu mencapai 100 lebih. Sehingga ketika masa-masa berat beliau, sehingga beliau membuat sebuah namanya thirid, sebuah adonan na'am yang di sana ada daging, ada roti, dan diundang 30 orang diberi makan ketika itu. Adapun kalau disamakan dengan makanan itu adalah berupa mentah beras, maka memang ada sedikit beda Syekh Ibnu Utsaimin dengan Syekh Ibnu Baz. Tapi sebenarnya kalau dihitung, kalau Ibnu Utsaimin beliau 0,75 ini atau disebut dengan sok ya, hitungan sok, Allahu alam. Adapun kalau Syekh bin Baz belum menyebutkan nisfus sok. Ya, itu kalau dihitung dengan kilogram maka 1,5, 1,5 kilo. Kalau itu dibayar beras,
dan tidak ada yang lain, ya beras ya beras. Tak perlu lagi gimana, perlu enggak ada lauknya, enggak perlu. Ya, jadi seperti itu. Itu yang sudah dijelaskan oleh para ulama adalah itu. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Faman, maka barang siapa tatawwa khairan, dia bersemangat, dia rela untuk melakukan perbuatan baik, maka fahuwa khairul lah, maka tentunya itu baik untuk dia. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan apabila kalian berpuasa, tentu lebih baik jika kalian mengetahui. Ini maksudnya apa? Terkait dengan orang-orang mendapatkan uzur tadi ya, mendapatkan keringanan tadi. Maka kalau sakit-sakitnya tidak terlalu parah, tidak akan memperparah sakit dia, tidak memperlambat kesembuhan dia, maka tentu puasa lebih baik. Safar juga begitu. Safarnya naik pesawat, walaupun itu tidak bisa. Akhirnya tadinya diberikan rukhsah, bukan naik pesawat tidak dapat rukhsah. Enggak, tetap. Boleh dia naik pesawat, apakah dia kemudian naik safina bis safina, kapal laut atau yang lain, tetap. Tapi semuanya mana yang utama, mana yang afdal, safar dia tergantung kondisi. Kalau tidak memberatkan, tidak ada masalah, tentu berpuasa lebih afdal. Ya. Nah, demikian pula wanita yang hamil, karena mungkin dia pinginnya itu adalah masa-masa berpuasa, dia tetap berpuasa dan alhamdulillah nggak ada membahayakan, tidak ada bermasalah. Tapi mungkin hanya sekali dua kali sempat berat buat dia, maka kondisi yang seperti ini dia qadha. Dia berpuasa nggak ada masalah. Hanya ketika itu mungkin dia lemah, mungkin tidak tahu ketika sudah 10 hari, mau 5 hari, dia tidak, maka nanti bayarnya qadha, bukan fidyah. Wanita yang menyusui juga begitu. Ketika dia menyusui anaknya nggak ada masalah, karena dia memang nikmat aja, senang aja dia berpuasa, ingin mendapatkan nilai keutamaan puasa, dan alhamdulillah nggak berbahaya, nggak masalah. Ya, terus kemudian beberapa waktu mungkin anaknya lagi rewel, sakit, sehingga dia ndak puasa karena mungkin menyusui, maka ini qadha, posisi yang seperti ini. Tapi kalau dari awal mengkhawatirkan dirinya, janinnya dan yang lainnya, beda. Tentu pendapat yang al-rajih, maka dia bayar apa? Fidyah tadi. Tapi bagaimana andai kata dia ternyata bayar fidyah tidak mampu karena ketidakmampuan dia, dia memberi qadha, nggak ada masalah. Ya, ketika dia mampu tadi. Baik. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkannya di dalam bulan Ramadan Al-Quran. Ini sejarah awal pertama kali turunnya Al-Quranul Karim dari Allah Tabaraka wa Ta'ala fi Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz, tempat dicatatnya seluruh ketetapan Allah, termasuk awal asal Al-Quran berada ditempatkan di Lauhil Mahfuz. Lauh artinya tempat atau untuk mencatat, mahfuz terjaga dari penambahan pengurangan dari manusia. Dan Al-Quran asalnya itu sebelum turun ke langit dunia. Maka ketika turun dari Lauhil Mahfuz dan turun kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka pertama kali peristiwa turun Al-Quran itulah di bulan Ramadan. Dan peristiwa itu disebut dengan Lailatul Qadar, Lailatul Mubarakah, malam yang diberkahi, malam penentuan. Sampai Allah abadikan di dalam satu surah. Dan di dalam surat
Ad-Dukhan juga Allah sebutkan malam itu malam diberkahi. Kalau kita ambil dari ayat pertama surat Al-Qadr, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran di malam penentuan. Panjang itu kalau mau ditafsirkan. Masya Allah. Kalau di dalam surah Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Jadi bukan macam-macam, dan itu keberkahan dan itu kekhususan. Antum tidak akan mungkin dapat dan mencari di bulan yang selainnya. Masya Allah. Berarti luar biasa dan istimewanya. Maka jangan sia-siakan malam-malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Ada pembahasan khusus tentunya. Ya. Jadi dari Lauhil Mahfuz 30 juz lengkap turun ke Baitul Izzah, langit dunia. Jadi di Baitul Izzah, walaupun juga ada penyebutan tentang kisah malaikat Allah, jumlahnya berapa, dan tidak ada yang tahu jumlah hakikat malaikat kecuali Allah. Maka di sana juga ada di langit dunia namanya Baitul Ma'mur, tapi bukan BM ya. Baitul Izzah juga bukan masjid yang ada di Dalung, walaupun waktu itu yang sempat memberi nama di perumahan Dalung Permai waktu itu adalah saya, Baitul Izzah, karena saya terinspirasi dari kisah itu, Baitul Izzah. Yaitu turunnya Al-Quran 30 juz lengkap ke Baitul Izzah. Ini adalah peristiwa Lailatul Qadar. Adapun turun ke dunia secara beransur-ansur, tidak mesti di bulan Ramadan. Cuma awal bada'il wahyi dari surat Al-Alaq 1-5, maka itulah peristiwanya, dan itu sekaligus disebut dengan malam-malam Lailatul Qadar, atau disebut dengan apa? Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Di sini Allah sebutkan, dan Allah pilih bulan Ramadan. Sehingga kalau mestinya kita ingin memprotek yang sudah berlangsung bahkan mendarah daging, mereka yang mengadakan haflah nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan, maka ini adalah syadz, sesuatu yang ganjil. Malam Lailatul Qadar itu peristiwanya kapan? Enggak. Jadi itu sebenarnya tayyib, tapi sudah kadung, diingatkan ngamuk, ya sallallahu alam, diingatkan marah, ya kan, semacam-macam nanti, ya sudah, ala kulli hal. Jadi ini peristiwanya dan Al-Quran, dan kemudian dalam hadis riwayat disebutkan bahwa turunnya kitab-kitab dahulu juga Allah pilih di bulan Ramadan. Dan kemudian Allah sebutkan fungsi Al-Quran hudan linnas, petunjuk. Jadi namanya petunjuk itu memiliki makna yang lebih jauh. Jadi ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah, walladzi arsala rasulahu bil huda, berarti kalau Quran sebagai hudan linnas, maknanya ai ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, bermanfaat bagi yang mengimaninya, yang memahaminya, meyakininya, dan mentadaburinya dan mengamalkannya dunia akhirat. Itulah Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ingat, Al-Quran sebagai hudan linnas, bukan hanya hudan untuk lil muttaqin saja. Wa bayyinatin minal huda, dan Al-Quran berfungsi menjelaskan ya dari petunjuk-petunjuk yang lainnya. Artinya petunjuk-petunjuk yang ada, berarti menjelaskan kitab-kitab yang sebelumnya. Wal Furqan, nama lain Al-Quran adalah Furqan. Dan Allah pun abadikan di dalam satu surah dalam Quran, surah Al-Furqan. Artinya apa? Al-farqu bainat tauhid wa syirik, al-farqu bainal haqqi wal batil, yang membedakan antara tauhid dan syirik, antara kebenaran dan kebatilan. Itu makna Quran. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah ini, maka barang siapa
yang telah menyaksikan di antara kalian bulan. Jadi kita berada di tempat itu, kita muslim, aqil, baligh, sehat, ya, mukim, tidak safar, berarti menyaksikan. Maka apa? Falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Dan ini kewajiban. Maka dari ayat ini pula para ulama, ketika orang safar, ternyata dia balik sudah sampai di negerinya, ternyata belum maghrib, wajib dia menahan diri. Ada sebagian ulama dengan dalil ayat ini nih, tak boleh dengan serta-merta dia ini. Ada yang berpendapat seperti itu, tapi pendapat ini, ya dia dapat rukhsah. Kalaupun dia mendapatkan keringanan tadi, bolehnya dia makan ketika hari-hari bulan-bulan puasa, tapi dia tidak semata-mata makannya. Ingat, walaupun dia dapat keringanan, dapat rukhsah, tak boleh dia kemudian tidak mengistimewakan, mengganggu, menggoda orang lain. Masya Allah ya. Ini sampai begitu. Inilah kemuliaan Ramadan. Bagi ibu-ibu yang haid, kan dia nggak puasa, tak boleh enak-enak dia makan di depan suami yang berpuasa, atau mungkin di anak-anaknya, tetap harus menjaga. Begitu. Baik. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka Allah ulangi lagi. Dan barang siapa ketika di bulan Ramadan dia dalam keadaan sakit sehingga dia tidak mampu dan sanggup berpuasa, aw ala safar, karena dia safar, fa iddah, maka hendaklah dia hitung, dia ganti yang dia tinggalkan min ayyamin ukhra, di hari-hari yang selain Ramadan. Yuridullahu bikumul yusr. Nah ini adalah maqasidus syariah. Tujuan syariat adalah ini. Sehingga tidak ada alasan ketika Allah wajibkan ini dan itu, memang Islam ini berat. Tidak. Ad-dinu yusrun. Islam ini mudah. Agama ini mudah. Bukan mempersulit, bukan membuat berat. Ini jangan sampai. Sehingga terjadi di tengah-tengah kita, di masa-masa kita, orang yang hulu, ya, orang yang melampaui batas, orang yang takalluf, memberatkan diri. Mestinya Islam ini mudah, gampang, sederhana, dibikin aneh-aneh, diberat-beratkan. Terjadi nggak terjadi? Terjadi. Dan ada. Maka oleh sebab itu Nabi menyatakan, la taghlu fi dinikum. Jangan kalian hulu, memberat-beratkan diri dalam agama kalian. Ya. Naam. Allah menginginkan kepada kalian al-yusroh, kemudahan dalam beragama. Wala yuridu bikumul ausr, dan Allah menginginkan kepada kalian beragama bukan kesulitan. Walitukmilul iddah, dan hendaklah kalian sempurnakan bilangan-bilangan bulan puasa kalian. Jadi kita diberitahu apa? Menyempurnakan iddah. Ingat, sehingga ketika kita berpuasa, la tasumu hatta tarawul hilal, wala tuftiru hatta tarawul hilal. Jangan kalian berpuasa sampai kalian melihatnya. Jangan kalian berbuka sampai kalian melihatnya. Kalau sudah melihat, maka Nabi perintahkan apa? Sumu Ramadana 30 yauma illa antarahu qabla dzalik. Berpuasalah kalian puasa Ramadan 30 hari, kecuali kalau kalian melihat sebelum itu baru 29 hari. Sudah jelas kan? Maka ini kewajiban kita menyempurnakannya. Tadi saya berikan contoh tadi, kalau ada orang tadinya dia berpuasa di negeri dia 28 hari, kemudian dia safar di negeri muslimin yang lain, ternyata 29 hari mereka karena lebih awal, dan ternyata sudah Idul Fitri, kewajiban kalian tetap berbuka, tapi kalian punya kodok 1 hari, dan kalian wajib mengkodoknya di selain Ramadan. Jadi bukan lucu, bukan aneh. Saudara-saudara muslimin sudah Idul Fitri dia puasa. Kenapa? Aku baru 88 hari. Terlalu semangat inti. Salah. Justru nggak boleh kan? Puasa di hari Idul Fitri. Di Id itu haram, bukan tambah dapat pahala. Dosa baru bener. Nah ini pentingnya ilmu. Ya kan?
Jadi bukan semangat, bukan pakai akalnya. Kan puasa kita dalam Islam ini kan 1 bulan kan 29 dan 30 hari. Sementara sana 28 hari. Gitu dia pakai. Ya benar, tapi kan antum datang di situ sudah Idul Fitri. Antum kodok nanti. Justru antum haram, tak boleh antum beridul fitri dengan kaum muslimin. Kenapa? Nabi menjawab, as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tufirun wal adha yawma tudahhur. Hari-hari puasa kalian, di mana hari-hari mayoritas muslimin berpuasa. Loh ini hari-hari Idul Fitri, Idul Adha kalian, di mana mayoritas muslimin beridul fitri dan Idul Adha. Jelas dalilnya. Jadi antum nggak boleh berhadiah sama kelompok, itu nggak boleh. Kelompok dewi punya tarekat sendiri. Kenapa katanya? Lewat katanya apa? Pasang surutnya laut, air laut katanya. Atau mungkin yang lain. Atau mungkin antum punya, nggak tahu punya komunitas apa baru mungkin. Ya saya sama guru saya besar. Oh gurumu besar ya? Bukan besar, kecil itu. Gitu besar. Ya benar. Puasa beridul fitri ya bersama kaum muslimin. Tentu mereka dengan apa? Ya dengan pemimpin mereka. Gimana tidak? Nah pemimpin itu siapa? Gampang. Kalau antum datang kepada suatu kabilah, datang kepada suatu daerah, antum mesti tanya, pemimpinnya siapa di sini? Gimana tidak? Iya, tidak ada pemimpin ini sendiri. Tidak ada. Tentunya pemimpin yang dimaksudkan secara umum. Sudah gampang. Ya. Jadi kalau kita ditanya, siapa pemimpin di Indonesia? Ya sudah jelas Pak Jokowi. Mau siapa lagi? Tidak ada lain. Adapun penetapan bukan Pak Jokowi, ada bidangnya masing-masing. Tapi kan jelas, gampang kan? Nah ini. Makanya perintah syariat kalau ada sampai di satu negeri dia ingin jadi pemimpin sendiri, perintah Rasulullah SAW, perintah agama, bunuhlah dia, perangi dia. Yang sudah ada pemimpin pengen jadi pemimpin sendiri. Aneh. Mendirikan negara di atas negara namanya. Berarti kurang ajar. Ya, perlu dihajar. Tentunya ada tugas-tugas khusus. Ini bahasa saya vulgar, tapi maksudnya dipahami jangan salah. Jadi bukan main hajar, bukan. Nanti perangan sendiri, tapi ada tugasnya. Maka oleh sebab itu barakallahu fikum, kita mohon kepada Allah semoga pemimpin kita pemimpin yang kuat, pemimpin yang tegas, sehingga ketika ada yang aneh-aneh yang macam-macam, sehingga tegas untuk diadili dan untuk ditindak. Itu keinginan kita. Seperti bagaimana pemerintah Saudi, bagaimana mungkin ya Malaysia, bagaimana di Brunei, masya Allah. Ya, nah, ingat kemudahan. Diperintah sempurnakan bilangan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaklah kalian bertakbir, mengagungkan Allah. Jadi ini bisa memakna di sini salat Id, bertakbir, ya. Sebagai ada aturan juga syariat di situ. Jangan pakai dalil umum. Kan diperintah takbir. Akhirnya takbirnya keliling, takbir keliling. Pakai hal-hal yang menjadi syariat. Diingatkan pakai dalil walitukabirullah katanya dia. Justru bukan takbir lagi, yang didengar apa? Musiknya, klotekannya, itu yang keras. Apa yang terjadi kita dulu gitu kan? Nah, iya. Ya, bukan itu. Takbir ketika Idul Fitri. Jadi kalau di Saudi biasa, kalau itu sudah tanda masuk Id, dia habis sholat langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dibaca 3 kali, selesai. Itu Idul Fitri. Baru kemudian ketika kita besok pagi pada salat subuh, kemudian kita mandi, memang niat untuk salat Id di tanah-tanah lapang yang memang ditunjuk oleh kaum muslimin, maka di sana kita sambil berjalan, sambil berkendaraan, sambil mungkin kita naik mobil bertakbir semuanya sampai kita datang di tempat sholat tadi, musola. Begitu sunnah dan syariatnya. Beda dengan Idul Adha. Ada yang menyatakan dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah disyariatkan takbir, tapi namanya takbir
mutlak. Baru kemudian diawali dari tanggal ba'da salat subuh fi yaumi Arafah, maka di sana adanya batasan disebut pula muqayyad, maka kemudian sehabis salat atau juga secara umum dan sampailah ayyamut tasyrik, itu baru beda. Ya. Tapi ada terjadi, mungkin karena saking pinternya saya nggak tahu. Idul Fitri, habis sholat Idul Fitri, habis duhur takbiran, habis asar takbiran. Ajib, Anda bilang. Tak tahu syariat jadi gimana, saya nggak ngerti. Ya Anda tak diamin aja, nanti kalau tak tegur, repot lagi urusannya. Ya sudah. Baik, kalau dia mau tanya, alhamdulillah. Saya juga nggak sok tahu. Ya kan repot kalau orang sudah fanatik, kalau orang kemudian merasa dia tokoh, diingatkan, kita repot kan kadang-kadang. Nah ini. Jadi ada, tapi ada terjadi. Mungkin dia bayangannya disamakan dengan Idul Adha. Oh bagus, oh takbir. Nah ini karena berdasarkan bagus menurut dia. Nah ini akhirnya banyak terjadi inovasi-inovasi dalam beragama. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, hendaklah kalian mengagungkan Allah atas apa yang Allah telah tunjukkan kepada kalian, bimbing kalian. Wala'allakum tashkurun, semoga kalian menjadi orang-orang yang bersyukur, sehingga kita tetap selesai ibadah salat Aid, kemudian habis salat puasa Ramadan selesai, kita dengan membayar zakatul fitr, zakat fitrah, kemudian kita salat Aid, maka tetap kita mengingat Allah tabaraka wa ta'ala, dan athar-athar, pengaruh-pengaruh, buah-buah ketika kita pun beribadah selama Ramadan, maka juga masih ada, terlihat dan masih ada. Mestinya begitu, bukan lebaran betul-betul lebar bubar, udah yang sebagaimana keadaan yang terjadi. Ya, nah itu bentuk kita syukur kepada Allah. Artinya supaya Allah tetap menjaga kenikmatan-kenikmatan kita beribadah dan yang lainnya, maka Allah ingatkan tadi walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Nah, sampai di situ. Itu pendalilannya. Ini dari dalil Al-Qur'an tadi. Surat Al-Baqarah dari ayat 183, 184, 185. Adapun dari Hadits Talha ibnu Abdullah radhiyallahu anhu anna a'rabiyyan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Talha ibnu Abdullah, semoga Allah meridai. Sesungguhnya ada orang Badui, a'rabiyyan. Karena Badui ini tidak mesti orang Arab. Tapi maksudnya bukan ahlul qura, bukan orang yang hidup di kota. Beda kan kalau orang itu kota, atau bisa di sini disebut dengan ya orang-orang penduduk ahlul bawadi, ya mungkin penduduk lembah, mungkin juga orang-orang yang desa, ya. Nah, sahibul qaryah bisa jadi seperti itu ya. Nah, yang tentu pendidikannya tidak sebagaimana pendidikan orang-orang kota, dengan kesederhanaannya, ya. Maka dia datang kepada Nabi. Ketika itu dia apa? Sa'irur ra's, rambutnya kusut dan beruban. Dan wafihi dalam riwayat itu faqal, orang Badui tadi bertanya, akhbirni, artinya apa? Kabarkan kepadaku, beritahu aku, makanya khabar itu. Makanya hadis bisa disebut dengan khabar, ya. Nama lain hadis khabar, kadang-kadang dengan kalimat akhbaroni, mengkhabarkan kepadaku. Maka orang Badui tadi kepada Nabi, maka ajarkan dan khabarkan kepadaku bima faradallahu alayya minas syam, dengan apa yang Allah wajibkan atas kami dari puasa. Puasa apa yang diwajibkan kepada kami? Karena dia muslim walaupun dia Badui. Nah, ini dalilnya. Maka faqala, Nabi menjawab, syahrul Ramadan, sehingga puasa wajib itu adalah puasa Ramadan. Itu wajib karena masanya, adapun wajib karena sebab itu adalah nazar. Kalau wajib
karena melanggar hukum yang lain, maka itu puasa kafarat. Itu kafarah ya. Nah, jadi yang wajib puasa apa? Ramadan. Illa anta tatawwa syai'a, kecuali kalau kalian ingin bersemangat menambah yang sunnah dari sesuatu puasa itu. Dan ada penjelasan yang lainnya tentang puasa-puasa sunnah. Allah alam, mana lupa apakah sudah dibahas atau belum. Allah alam. Ada bukan soal sunnah sudah pernah kita bahas. Ada bukan puasa-puasa sunnah kayaknya belum ya. Atau sudah? Allah alam. Sudah kayaknya tahun yang lalu ya. Mungkin enggak, belum tuntas saja. Baik. Adapun dalam hadis yang berikutnya, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wal haji wa shaumi Ramadan. Kata Rasul, Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Tegaknya Islam dengan 5. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalian bersaksi semua dia sembahan hak kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah. Ini pondasi dasar pertama. Sebagai kebenaran syahadat dia, wa iqamis shalah, menegakkan salat. Salatnya tegak, tidak roboh. Ya, betul-betul ditegakkan. Ditegakkan rukun dan syaratnya sebagaimana waktu-waktunya dan maknanya. Wa ita'iz zakah, adapun kemudian pilar yang ketiga, maka dia membayar zakat yang wajib. Wal hajj, kemudian dia menjalankan ibadah haji bagi yang mampu. Maka dalam riwayat ini ternyata haji di nomor 4 kan. Wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Kan dalam riwayat yang lain haji yang kelima, puasa yang keempat. Ya, maka karena riwayat yang beda ya. Paham? Jadi jangan dipermasalahkan. Haji, kalau kita yang menghafal yang kelima ya, rukun Islam yang kelima. Sementara dalam riwayat ini haji keempat, puasa yang kelima. Tapi dalam riwayat yang lain berbeda. Hadis Jibril, masih ingat kita hadis Jibril? Yang dimana Jibril datang mengajarkan agama untuk kita. Walaupun di dalam lafaz yang di sini, masya Allah ya, kebetulan saya sempat murojaah, wallahu alam, tapi lafaz yang disebutkan di dalam kitab ini ternyata tidak sesuai dengan redaksi apa yang ada pada hadis Jibril. Sehingga sempat saya lihat di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, saya sebut dengan Arba'in Nawawiyah, ternyata lafaznya berbeda. Kalau di sini lafaznya al-Islam an ta'budallah wa la tusyrika bihi. Ternyata yang benar antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu lafaz yang berbeda. Sehingga ya walaupun gimana pun kitab yang masih berbahasa Arab, kitab yang disebutkan gundul saja, kalau kita tidak koreksi pun terjadi ada kesalahan. Bisa jadi mungkin kesalahan cetak atau mungkin apa, wallahu a'lam. Ya, ini sudah kitab gundul, kitab gondrong. Lebih banyak lagi, belum terjemahnya macam-macam nanti. Ya, nah, taib. Jadi bahwa hadis Jibril ketika Nabi ditanya apa itu Islam, Nabi menjawab antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. 2 kalimat syahadat. Kemudian apa? Wa tuqimas shalah, kalian menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah al-mafruḍah, kalian membayar zakat yang wajib. Ya, membayar zakat yang wajib. Kemudian apa? Wa tasum, lah, puasa posisi keempat. Kalau yang tadi puasa di akhir, kalau di keempat, ya, baru kemudian haji dan yang lainnya. Nah, jadi ketika orang mengatakan puasa itu rukun Islam yang keempat, maka tidak bisa kita salahkan. Ketika ada pula riwayat puasa itu adalah rukun yang ketiga, juga nggak bisa disalahkan, karena Syekh Fauzan menyebutkan dalam kitabnya itu. Wallahu a'lam. Tapi pada intinya itu hanya beda redaksi, hanya beda mungkin matan, tetapi hakikatnya adalah sama. Rukun Islam adalah 5 dan pilar Islam 5. Masing-masing tidak bisa kemudian dihilangkan atau tidak atau ditinggalkan. Waqad ajma'al muslimuna ala anna as-sawma ruknun min arkanil Islam al-ma'luma min dini bid-darurati bihaitsu
yukaffir munkarahu wa annahu la yasqutu minal mukallafin illa bi udhrin min al-a'dhari syar'iyyah al-mu'tabarah allati ya'ti dzakruha. Maka kaum muslimin sudah sepakat di sana, ulama-ulamanya muslimin ya, sepakat kalau puasa itu rukun dari rukun Islam. Ya atau tidak? Sepakat. Kalau sampai ada mungkin ulama mengatakan puasa bukan rukun Islam, waduh ini berat ini sudah. Jadi menyelisih apa? Kesepakatan. Berarti jelas-jelas kesesatan dia. Ya. Jadi kalau misalkan saya ini sudah makrifat hakikat sehingga perlu puasa, sesat sudah. Loh, iya gimana itu kesepakatan wajib? Rasulullah aja puasa kok, dia loh melebihi Rasulullah, gimana? Aneh enggak? Ya sudah, jawabannya gampang kan? Jangan kemudian untuk nih, Ustadz berani sesatkan Habib loh dia. Nah, tidak peduli. Kalau sampai ada Habib kata turun Nabi tidak puasa, ya sudah, Habib sesat. Nah, gimana terusan? Rasulullah berpuasa. Kalau nggak ada uzur, kecuali kalau udah tua dan yang lain ya beda lagi, ada uzur kan? Tapi kalau dia mengatakan bahwa dia keturunan Nabi atau mungkin siapa begitu, kok puasa tidak wajib, tidak perlu dilakukan karena dia sudah merasa sudah hakikat makrifat. Waduh, berat sudah. Baik, jadi seperti itu. Sepakat. Nah, dan itu telah dimaklumi dari agama ini, dan bahkan ini adalah agama yang qat'i, sesuatu yang pasti, bidarurah. Sehingga ketika siapapun yang mengingkarinya, bahkan dihukumi kafir. Tuh, jelas? Sampai kalau ada siapapun berstatement bahwa puasa tidak wajib, puasa Ramadan, maka dikafirkan secara syariat. Dan itu kesepakatan. Sesungguhnya tidak akan gugur dari seorang mukallaf. Tadi syaratnya apa? Baligh, berarti mukallaf. Ya kan? Tidak gugur dia kecuali karena uzur, dengan uzur yang syar'i yang teranggap oleh syariat. Sebagaimana disebutkan tadi sedikit. Dan akan ada penyebutan berikutnya. Wallahu a'lam. Bagaimana jika seseorang berpuasa menjadikan dia tidak bersemangat, sering tidur dan kadang tidak melakukan aktivitas apa-apa? Waduh, ini salah. Masya Allah. Jadi kita ini masih belum apa-apa. Selamat belum diwajibkan perang kita pas puasa. Di masa Rasul perang Badar waktu puasa. Kita baru perang kerja. Ya enggak? Cari ma'isyah. Sudah letoy, alasannya puasa, tidak benar, salah. Antum menjalankan ibadah puasa itu kewajiban antum dengan Allah. Ada yang kewajiban antum dengan yang lain? Bukan antum akan ditanya di hadapan Allah, kecuali kalau uzur, ya ini nggak ada. Kemudian tidak ada aktivitas yang lain, tidur aja. Diingatkan, bukankah tidur dan berpuasa adalah ibadah? Waduh. Dalil lagi salah. Ya, jadi tidak tepat ya. Ya, tidak tepat, tidak benar. Justru semestinya, Masya Allah, tadi berpuasa itu memberi semangat dan yang lainnya. Masya Allah, kaum muslimin ini hebat. Tidak makan, tidak minum, tapi mesti aktivitas. Mesti harus ditunjukkan begitu. Izharul quwwah. Jangan puasa terus jalan aja tidak semangat. Ya tidak? Tunjukkan, itu bentuk izharul quwwah. Umat Islam ini kuat. Puasa sehari aja Masya Allah masih. Ya, tetap begitu. Ya, tidak benar ya. Sikap yang seperti itu tidak tepat, tidak benar. Di bulan Ramadan, setan dibelenggu untuk kaum muslimin yang berpuasa saja atau juga untuk orang-orang kafir. Tentunya ketika setan itu dirantai, dibelenggu, dibatasi kejahatan dia, tentu karena sebab Ramadan. Dan tentunya bagi mereka orang yang berpuasa, bukan berarti sama sekali syaitan tidak ada, tapi gerakan mereka lebih sempit
Kenapa? Karena kaum muslimin siangnya puasa, malamnya qiyam Ramadan, tilawatil Quran. Jadi tidak, otomatis kan sangat kecil kemungkinan tergoda dengan syaitan. Bukankah demikian? Begitu maksudnya. Ya, nanti jangan kemudian Ustaz katanya syaitan dibelenggu, saya tarwih sadar saya hilang. Nggak ada urusannya. Ya, nggak ada urusan Pak ya. Ya sudah, alhamdulillah, mungkin sandal antum bagus, ada orang suka, ya sudah, antum ikhlaskan. Ini nggak ada urusannya ya. Nah, ada itu ya sudah, itu kebiasaan. Ya, karena memang ya mentalnya. Ya, kalau dia ke masjid berjamaah, milih sandal yang baik-baik. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kalau orang kafir ya karena memang mereka hidupnya berkelimpang dengan ya jin syaitan, ya wallahu a'lam. Jadi itu keutamaan kemuliaan Ramadan ya, keistimewaannya. Apabila kita hendak membayar fidyah untuk mengganti puasa beberapa hari, tapi ternyata orang miskin di lingkungan saya cuma 1 orang, apa boleh kita berikan kepada orang tersebut secara berturut-turut? Boleh. Langsung juga boleh, berturut-turut juga boleh. Dan zakat itu, zakat ataupun fidyah kita berikan kepada 1 orang itu pun boleh, kalau jika justru mereka yang lebih butuh dan membutuhkan, tidak ada masalah. Dan tentu diprioritaskan kalau dia seorang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, keberkahan tentunya. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.